Juga nonton Sherina Munaf nih dulu ya, dari umur 9 atau 10 ya segitu kurang lebih seperti itu. Ada yang fans sama Sherina Munaf? Dulu kecilnya. Nah, dari kecil dulu ke Ariel sampai sekarang kan ada beberapa film tuh, kurang lebih 3 film Indonesia dan satu animasi Jepang, Studio Ghibli. Dan akhirnya sekarang say yes ke Filosofi Teras. Bisa diceritain ke teman-teman media dan teman-teman undangan misalkan. Diceritain kenapa? Ya, kenapa akhirnya terketuk pintunya? Oh, aku mau gabung di say yes nih gitu. Jadi aku sama Henry ini teman udah lama, ya temenan lama dan I always enjoy our conversations mengenai hidup, dan ketika tahu Henry itu sedang menggarap Filosofi Teras dari zaman menulisnya, risetnya, apa yang ditemukan oleh Henry itu juga jujur ngebantu aku banget dalam menghadapi berbagai macam hal. Itu lagi zaman COVID ya. So we were checking up on each other, gimana mental health sekarang gimana, dan ya dari stoicism aku banyak belajar bagaimana caranya meregulasi emosi, dan self improvement is essentially self acceptance juga. Dan ketika tahu bahwa Filosofi Teras yang sebenarnya adalah self help book dijadikan sebuah film, itu pun juga intriguing gitu, kayak what sort of story yang akan diceritakan. Dan ketika aku diberikan kesempatan untuk membaca skripnya oleh keluarga MD dan Pak Manoj, terima kasih banyak. Aku kan belum boleh cerita ya nih. Cuman ada sesuatu yang mengkoneksikan aku kepada karakter dan situasi yang ada di film ini, dan aku rasa sangat merepresentasi dengan apa ya, dengan cara storytelling film gitu ya, mengenai apa yang ada di kandungan bukunya. And of course I want to be involved in that. I admire Henry and Henry's work, terus juga I admire the cast, dan udah sih ngobrol sama Mas Fandi juga aku seneng banget gitu ya, kita ngebahas secara sangat dalam gitu ya soal filmnya dan karakternya. So it's a no-brainer, I guess. Gitu kali ya. Semoga pada suka, nanti kita akan Amin. Amin. Oke. Terima kasih Sher. Nanti kalau mau nanya lagi kita ada sesi sama teman-teman media. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama pertama ketika baca Filosofi Teras, pertama sebelum baca aku penasaran banget karena bagaimana nih dijadikan cerita. Terus ketika aku baca agak mengingatkan diri aku yang dulu dan sebenarnya masih suka ada kadang-kadang. Jadi aku sangat in a way bisa mengerti sekali dan bersimpati dengan karakter yang aku perankan, dan ya aku nggak sabar ingin masuk ke dunianya dia. Aku tuh takut nanti nge-spill, jadi aku kayak segitu aja, pokoknya ada magnet itulah. Dan aku rasa aku dalam bekerja dan berkarya pasti utamanya harus ada magnet itu kalau aku gitu. Dan dari baca pertama kali juga, waktu itu tuh bacanya kapan ya? Kayaknya akhir tahun lalu itu langsung yuk ngobrol gitu. Dan bukan dari aku loh keputusannya, bukan kayak mau nggak ya, enggak. Ini adalah consideration dari orang-orang yang percaya. Silakan Pak Maman coba cerita. Tapi kalau lihat sih Sherina sih benar-benar tertarik ini karena Henry ya, jadi cepet gitu, magnetnya segitu kencang. Filosofi Teras yes, selalu yes, semua dari rata-rata pemain Filosofi Teras itu yes banget. Dan ini buku, ini cerita ini, IP ini sangat besar, dan itu timing is everything ya. Tadinya kalau kita udah syuting di awal mungkin nggak sebesar ini, sekarang jadi besar. Jarang buku yang udah 8 tahun masih hype-nya setinggi, and I think this is the peak of the hype. Maybe more, but right now lagi di atas, dan timingnya tepat dan cepat. Kalau nggak harus undang Sherina, susah nih. Buku ini gampang ya, magnetnya luar biasa. Terus terima kasih Mas Wayan, tadi udah jadi wakil saya untuk lagu, jadi udah gampang. Udah membuka jalan, tinggal nanti tulis liriknya boleh Henry ya. Ya liriknya. Dan jadi mudah-mudahan ini tim ini menarik sekali, castingnya ya sesuai karakter. Saya selalu percaya, saya dinanya ada pilihan
Sherina atau ini detik Sherina cocok. Jadi gitu, bukan karena saya selalu bukan karena pemain matters, tapi karakter lebih penting. Karakter bagi saya, karakter yang milih pemain. Tinggal opsinya, biasanya kalau karakter yang milih pemain, pengalaman saya 80% yang ditawarin sesuai. Kalau 90% kalau benar-benar karakternya yang memilih. Kadang kita casting, kita taruh aja pemain ini. Itu sering nggak terjadi karena maksa kesannya. Kalau ini nggak maksa and very very important. Jadi chemistry itu penting sekali. Saya punya thinking selalu karakter yang milih pemain. Kadang kita dapat usulan, mau nggak pemain ini? Saya tuh jarang excited. Kalau saya yes, itu bukan karena saya mau pemain itu, lebih karakter yang mau. Itu bagi saya, dan saya harus sampaikan sesuatu tentang Henry ini sangat detail loh, dan menarik sekali kerjasamanya karena biasa kan apa yang ada di buku quote ini khususnya banyak quotes yang menarik, tapi di film ini quotes ini tuh nggak ditempel dari buku, malah dibikin sehari-hari. Thinkingnya sama. Saya selalu kalau buat film nggak pernah mau menggurui, ya selalu go with the flow, sehari-hari, cerita yang relatable. Dan ya tadi teman-teman udah bilang semua ada banget di film ini. Jadi mudah-mudahan bisa relatable, because saya personally I love movies yang kalau kita bisa, itu gue banget, atau kita lagi ngalami masalah ini, atau keluarga kita, adik, kakak, whatever lah, relatable factor menarik sekali. Saya juga pengen cerita, mudah-mudahan nggak spoiler, tapi ini tuh menariknya di sini, atau saya bilang di buku ini, tapi bisa di film, ada elemen yang relatable factornya menarik sekali. Jadi point of view saya, relatable factornya karakter yang sama, bisa pandangan yang beda. Jadi that's a very important element in a movie, harapannya.